Hari ini kita akan memasuki pertemuan yang keenam dari mata kuliah Okultisme. Tema yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini ialah, dapatkah orang Kristen dirasuk setan? Dapatkah orang Kristen dirasuk setan? Tema ini menarik untuk kita bahas karena pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang sangat relevan untuk kita bahas. Saya akan membahas pemikiran ini dari pemikiran dari Nur Budi Santoso dalam tulisannya dalam sebuah jurnal. Sebelum kita membahas pemikiran Nur Santoso tentang dapatkah orang Kristen dirasuk oleh setan, kita akan melihat nanti beberapa hal sebelum pembahasan topik ini. Nur Santoso dia membahas dari topik siapakah setan itu. Dia melihat bahwa topik ini menjadi penting ketika kita membahas dapatkah orang Kristen dirasuk oleh setan. Dia mendefinisikan dulu setan supaya nanti kita mengerti siapakah yang merasuk orang Kristen itu. Setan itu dalam bahasa Ibrani disebut Lucifer, yang artinya penuntut. Nah, dalam bahasa Latinnya dia adalah pembawa cahaya atau bintang fajar. Itu bisa kita temukan nanti dalam teks Yesaya 14 ayat 12. Yesaya 14 ayat 12 dikatakan begini, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, itulah setan atau Lucifer. Kemudian Lucifer itu menjadi sombong dan memberontak kepada Allah. Nanti kita baca Yesaya 14 ayat 13. Dan peristiwa melawan Allah itu terus berlanjut dan menjadi karakter jahat yang merusak, membunuh, dan akhirnya membinasakan. Yohanes 10 ayat 10a. Artinya setan itu terus-menerus berusaha untuk memberontak dan melawan Allah dengan menyeret sepertiga para malaikat dari surga. Wahyu 12 ayat 24. Wahyu 12 ayat 20. Wahyu 12 ayat 4. Dikatakan begini, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ini yang kita lihat, bahwa setan itu yang kepalanya Lucifer menyeret sepertiga malaikat dari sorga. Dan setan itu disebut juga iblis atau si naga besar atau si ular tua. Wahyu 12 ayat 7. Ayat 9, ayat 12. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Jadi jelas Lucifer itu disebut juga iblis, disebut juga naga besar, disebut juga si ular tua. Dan para malaikat yang jatuh bersamanya disebut roh-roh jahat. Jadi malaikat yang jatuh bersama Lucifer itu disebut dengan roh-roh jahat. Kalau kita baca nanti Markus 25
Markus 15:41. Mereka semua telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Nah juga di situ banyak perempuan lain telah diangkat Yerusalem. Ini mungkin salahnya. Tapi ya itulah yang disebut dengan roh-roh jahat. Nah ini yang disebut dengan setan. Nah kalau menurut Epigintings dalam bukunya Okultisme, nama setan itu ialah si jahat, penguasa di udara, penghulu setan, penghulu dunia, Beelzebul, si pencoba, ular tua, naga besar. Itu menurut Ginting. Tetapi menurut William Orr mengatakan ada 40 nama dan julukan yang diberikan kepada setan. 40 nama. Nama-namanya ialah musuh, setan, pemfitnah, kemudian ada lagi Abaddon, ada lagi Apollyon, pendakwa manusia, Beelzebul, penghulu setan, Belial, penyesat dunia, si jahat, bapa segala dusta, ilah zaman, penguasa dunia, penguasa kerajaan, naga besar, si ular tua, si pencoba, pembunuh, yang membuat dosa dari mulanya, pembunuh manusia sejak semula, dan banyak. Itulah menurut para ahli nama-namanya. Nah, Paulus menyebut setan sebagai komplotan besar yang jahat yang harus dilawan oleh orang Kristen. Jadi Paulus mengatakan setan itu sebagai komplotan besar yang jahat yang harus dilawan oleh orang Kristen. Itu. Jadi menurut Paulus itu ada 4 golongan pemerintahan yang setan kuasai. Yang pertama ialah pemerintah, yaitu penguasa-penguasa yang dikendalikan oleh setan seperti yang diungkapkan oleh Nabi Daniel dengan 10:13-10. Yang kedua, penguasa pembesar yang sering dihubungkan dengan pemerintah Efesus 3:10. Dan yang golongan yang ketiga ialah penghulu dunia yang gelap sebagai pelayanan yang penuh tipu muslihat yang menggelapkan pikiran manusia. Golongan ini menyebabkan adanya ajaran sesat. Dan golongan keempat menurut Paulus ialah roh-roh jahat di udara. Nah inilah menurut Paulus golongan-golongan setan atau iblis. Yang pertama tadi pemerintah yang yaitu penguasa-penguasa yang dikendalikan setan seperti yang diungkapkan oleh Daniel. Kedua, penguasa-penguasa pembesar yang sering dihubungkan dengan pemerintah-pemerintah. Yang ketiga, penghulu gelap. Yang keempat, roh-roh jahat di udara. Nah, setelah kita memahami setan, maka
Nur Santoso melihat kenyataan setan itu dalam perjanjian lama atau di dalam Alkitab. Dimulainya lah dari perjanjian lama. Ternyata di dalam PL, kehadiran setan itu dapat dibaca dalam kisah Taman Eden. Itu sudah dimulai. Bagaimana setan memengaruhi Adam dan Hawa. Kemudian setan itu hadir langsung dengan kisah Ayub. Kemudian setan itu juga langsung bertindak dan menyatakan diri sebagai pencuri, pembunuh, dan pembinasa yang memporak-porandakan harta kekayaan keluarga Ayub. Nah itu. Kemudian setan itu dalam kisah dalam perjanjian lama hadir melalui sihir, ahli jampi, orang yang berilmu, baru orang Kasdim yang tunduk pada kuasa roh jahat. Nanti kita baca dalam Keluaran 7 ayat 11-12. Kemudian di perjanjian lama setan itu memakai Raja Herodes. Oh itu tadi di perjanjian lama. Ini perjanjian Raja Herodes di perjanjian baru. Nah sekarang kita melihat bagaimana setan itu di perjanjian baru. Di perjanjian baru. Di perjanjian baru setan itu menunjukkan diri sebagai Raja Herodes. Nah, kemudian setan di dalam perjanjian baru itu juga datang ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kemudian setan itu datang lagi dalam secara langsung berhadapan dengan Yesus ketika melakukan percakapan langsung dengan Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus sendiri secara langsung berhadapan dengan setan dan terjadi percakapan. Nanti Matius 4 ayat 11, 1-11, Markus 1, 1-11, Lukas 4, 1-13. Nah, setan dengan kelicikannya dan kekuatannya mencoba untuk menyerang dan mengalahkan Tuhan Yesus. Nah, sebagai senjata untuk mengalahkan Tuhan Yesus, setan memakai firman Allah. Luar biasa kan? Setan memutarbalikkan kebenaran dengan mengutip firman Allah. Kemudian setan memakai firman Allah dengan tegas menolak. Kemudian Tuhan Yesus menolak dengan tegas tawaran setan itu. Akhirnya Yesus menang dan setan mundur. Nah, itu dalam perjanjian baru. Kemudian dalam pelayanan Paulus, dia juga pernah mengusir setan yang masuk dalam diri seorang pembantu, yaitu dengan roh perewangan. Nah, kemudian selain itu, dalam kesaksian kitab Wahyu, sangat jelas bahwa setan menyatakan diri dan sangat ganas untuk melampiaskan seluruh kejahatannya. Karena waktunya sudah berakhir. Artinya setan berusaha menyesatkan dunia dengan berbagai strategi. Dan pada akhirnya setan tersebut dikalahkan dan dilemparkan ke dalam lautan api. Inilah setan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kemudian Nur Santoso menjelaskan bagaimana sifat-sifat setan itu. Nah, sifat-sifat setan itu kita melihat suka mencobai, suka menuduh, kemudian pembohong, kemudian penipu, pencuri, pembunuh. Ini sifat-sifat setan.
Kemudian aktivitas setan secara umum. Apa itu? Aktivitas setan secara umum. Dia memengaruhi manusia untuk terus berbuat dosa. Kemudian setelah dia memengaruhi, setan melawan Allah. Setan berusaha melawan semua rencana dan pekerjaan Allah. Kemudian setan membelokkan arti firman Allah, membuat manusia tersesat dan melawan firman Allah. Kemudian setan menipu manusia dengan menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14. Kemudian setan mengadakan banyak tanda keajaiban dan mujizat sebagai sarana penipuan kepada manusia. Setan juga dapat melakukan mujizat. Keluaran 7 ayat 10-13, 1 Tesalonika 2 ayat 9-10. Nah, setelah kita melihat aktivitas setan, menurut Santoso juga melihat ada tipe atau 4 jenis orang Kristen. Yang pertama, Kristen statistik. Yang kedua nanti Kristen suam-suam kuku atau yang murtad, dan ketiga sistem bilet Kristen. Ketiga umat Kristen, jenis umat Kristen menurut Nur Santoso. Nah, kemudian dia menambahkan satu lagi, yaitu orang Kristen yang lahir baru. Jadi dari 3 tipe tadi dia tambahkan satu lagi menjadi 4. Yang pertama tadi Kristen statistik, kedua Kristen suam-suam kuku, ketiga bilet Kristen, yang keempat orang Kristen yang lahir baru. Nah, Kristen secara statistik itu ialah secara alami karena kelahiran dia disebut Kristen. Nah, Kristen yang suam-suam kuku ialah Kristen yang murtad dan suka berpindah iman. Dan yang ketiga, Kristen bidat. Ini menggunakan Alkitab, mengutip beberapa Alkitab, terlepas dari konteksnya. Lalu mereka memengaruhi orang-orang percaya. Nah itu, mereka menggunakan ilmu-ilmu pengetahuan untuk memengaruhi orang percaya. Untuk Kristen bidat-bidat. Nah, sebelum Nur Santoso membahas apakah orang Kristen dapat dirasuk setan, dia memberikan penjelasan sedikit tentang apa itu dimaksud dengan pengertian dirasuk setan. Dirasuk setan dalam bahasa Yunani ekein daimonion, itu artinya berarti kita dirasuk setan, itu berarti kita mengendalikan atau memerintah, memengaruhi dan menaklukkan. Dengan demikian, dirasuk setan berarti orang yang dipengaruhi, orang yang ditaklukkan, orang yang dikendalikan, dan orang yang diperintah oleh setan. Nah, menurut E.P. Gintings tadi, bahwa kerasukan setan adalah istilah yang menunjukkan kepada seseorang yang tubuhnya telah ditaklukkan dan didiami oleh roh iblis. Itu menurut E.P. Gintings. Nah, apakah ada dalam Alkitab orang yang dirasuki setan? Menurut Santoso menunjukkan ada bukti dalam Alkitab bahwa ada orang yang dirasuk setan di dalam Alkitab. Nah, Markus mencatat bahwa salah satu bentuk pelayanan Tuhan Yesus adalah menyembuhkan berbagai macam penyakit dan mengadakan pengusiran setan. Markus 1 ayat 32-34. Ini menunjukkan bahwa tubuh manusia dirasuk oleh setan. Dan Yesus datang untuk membebaskan manusia dari perbudakan setan. Nah, Markus juga mencatat tentang penyakit yang terjadi karena dirasuk setan.
ada penyakit yang dirasuk setan. Itu Markus 7 ayat 31-35. Penyakit yang terjadi karena kerasukan setan sehingga mengakibatkan bisu dan tuli. Lalu Yesus mengusir setan keluar dari diri anak yang bisu, dan anak bisu itu pun sembuh. Nah, itu menurut kesaksian dari Markus. Nah, seperti yang dikatakan tadi, Paulus juga mengusir roh jahat atau rewangan yang merasuk anak Filipi, sehingga perempuan itu tidak dapat lagi mengadakan ramalan dan memberi keuntungan bagi majikannya. Nah, itu berarti dalam Alkitab dicatat ada bukti-bukti bahwa di Alkitab pun ada orang yang mengalami kerasukan setan. Nah, apakah kerasukan setan itu terus merajalela? Menurut Nur Santoso, tidak. Karena kayu salib menjadi bukti kekalahan setan. Nah, setan adalah musuh tanpa tanding dalam sejarah manusia. Ini perlu dicatat. Setan adalah musuh tanpa tanding dalam sejarah manusia. Tidak seorang pun sanggup mengalahkan setan dengan segala tipu muslihatnya. Bahkan para nabi dan tokoh Alkitab itu tidak mampu mengalahkan setan tersebut. Peristiwa kejatuhan dari dosa akibat tipu muslihat setan, akhirnya sejak setan menjadi penguasa di bumi ini, alam semesta dan manusia berada dalam kuasanya. Hal itu terlihat pada waktu Tuhan Yesus dicobai oleh setan dalam Matius 4 ayat 8-9. Dalam peristiwa itu Yesus menang dan setan dikalahkan. Setan tetap mencari waktu yang tepat untuk menjatuhkan Yesus sampai pada peristiwa di Taman Getsemani. Di sini juga setan kalah. Puncaknya secara fatal kekalahan setan terbukti di atas kayu salib. Nah, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya mengakhiri semua sejarah kekuasaan setan sebagai penguasa di dunia ini. Dan dengan kemenangan Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan setan, berarti segala kekuasaan baik di bumi dan di sorga menjadi milik Tuhan Yesus. Sebabnya nanti kalau kita baca, ya kematian di mana sengatmu? Itu artinya Yesus telah mengalahkan sengat kuasa daripada setan. Nah, kemenangan Yesus di kayu salib membawa pemulihan antara manusia dengan Allah. Tuhan Yesus menjadi juru selamat manusia. Nah, inilah jadi salib itu menjadi kekalahan dari setan. Nah, masuk kita kepada tema penting pada hari ini ialah, dapatkah orang Kristen dirasuk oleh setan? Menurut Nur Santoso, orang Kristen dapat dirasuk oleh setan. Tapi siapakah mereka yang bisa dirasuk oleh setan? Menurut Nur Santoso adalah mereka yang tergolong kepada Kristen nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 tadi. Nah, itu yang disebut oleh Nur Santoso. Tapi sebelum Nur Santoso menjawab pertanyaan itu, dia memberikan pendapat dari para ahli. Apakah orang Kristen dapat dirasuk oleh setan? Misalnya begini, John Eckhardt, orang Kristen, berkata orang Kristen, bahkan orang Kristen yang lahir baru sekalipun dapat dirasuk oleh setan atau iblis. Itu John Eckhardt. Kemudian Hobart Freeman, orang Kristen dan orang yang tidak terlibat dalam pemujian setan, kedua-duanya dapat dirasuk setan berdasarkan kitab suci. Kemudian John Macmillan, orang Kristen dapat kerasukan setan karena masih suka bermain-main dengan spiritisme, yaitu roh yang mati. Dr. Koch sebagai orang Kristen meyakini bahwa apa yang ditulis dalam Alkitab itu benar. Maka kita mempercayai bahwa hal kerasukan setan memang sungguh-sungguh ada. Dr.
Ekman, orang Kristen dapat kerasukan setan. Dr. Unger, seorang Kristen dapat dirasuk setan. Orang percaya baru yang dilepaskan dari kerasukan setan dapat dirasuk setan kembali, jikalau mereka kembali kepada penyembahan berhala. Ini beberapa orang yang mengakui bahwa orang Kristen itu dapat dirasuk setan. Tetapi berbeda dengan itu, ada H.A. Maxwell White, orang Kristen yang sudah lahir baru, tidak dapat dirasuk setan. Tidak dapat dirasuk setan. Kemudian E.P. Gintings mengatakan orang Kristen tidak mungkin dirasuk setan, tidak mungkin dirasuki oleh roh jahat. Kata Kristen menurut Ginting itu ya seorang yang benar-benar percaya kepada Kristus, lahir kembali dan didiami oleh Roh Kudus. Roh tidak dapat tinggal dengan Kristus. Itu menurut E.P. Gintings. Dengan dua perbandingan itulah, maka Nur Santoso dalam tulisannya ini, di artikelnya ini, dia mengatakan bahwa orang yang dirasuk setan itu, ini mengatakan penulis, artinya Nur Santoso berpendapat bahwa golongan yang masuk kriteria dirasuk setan ialah golongan pertama sampai ketiga. Yaitu orang Kristen statistik, orang Kristen yang sejak lahir dia disebut Kristen, orang Kristen yang murtad, sungsung kuku, dan orang Kristen yang menjadi bidat Kristen. Itu dapat dirasuk setan. Setan memakai berbagai siasat untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia. Di antaranya dengan cara merasuki dan tinggal dalam diri manusia. Itu menurut Nur Santoso. Tetapi golongan yang keempat, yaitu golongan yang lahir baru, menurut Nur Santoso, tidak dapat dirasuk setan. Mengapa? Karena hatinya sudah didiami oleh Roh Kudus dan terus menyatu di dalam Tuhan Yesus. Seperti pokok anggur. Maka kalau kita sudah menyatu dengan Kristus, tidak mungkin lagi dirasuk oleh setan. Sebaliknya, orang Kristen yang telah lahir baru memiliki kehidupan Allah di dalam hidupnya, hidup yang dipenuhi dengan karunia Roh Kudus dan buah Roh. Allah tinggal dalam hati orang Kristen, maka setan pun tidak akan datang kepadanya. Nah, inilah yang disampaikan oleh Nur Santoso. Dengan demikian, menurut Nur Santoso, Alkitab mengajarkan bahwa orang Kristen yang sudah lahir baru dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, mereka didiami oleh Roh Kudus, tidak mungkin dirasuk oleh setan. 2 Korintus 6 ayat 15. 2 Korintus 6 ayat 15 sampai 16. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah dan Allah hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Kalau itu terjadi, maka setan tidak akan merasuk kita. Nah, itulah yang disampaikan oleh Nur Santoso. Kedua, salah satu tujuan Tuhan Yesus datang ke bumi ialah untuk mengikat dan menghancurkan setan dan membebaskan manusia dari perbudakan setan. Ini kesimpulan yang kedua yang dibuat oleh Nur Santoso. Tadi kesimpulan yang pertama, orang Kristen tidak mungkin dirasuk oleh setan. Yang kedua, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengikat, menghancurkan setan, untuk membebaskan manusia dari perbudakan setan. Kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus telah memerdekakan manusia dari perbudakan setan dan perbudakan dosa melalui kayu salib. Inilah beberapa catatan penting terhadap pertanyaan apakah manusia dapat dirasuk setan. Intinya, jika kita bersama Kristus, Kristus berdiam dengan kita dalam Kristus, maka kita tidak dapat dirasuk oleh setan. Silakan tuliskan pertanyaan di kolom chat WAG dan kita akan diskusi nanti di sana. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetap jaga kesehatan dan belajar yang baik.
Horas menjejua Yahobu, Ahoy.